Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Dia, kita menyembah Dia, kita meninggikan namanya. Kita menyadari Tuhan, kita menyadari bahwa hanya di dalam Tuhanlah kita boleh sungguh merasakan kehidupan kita boleh tenang dan kita boleh memiliki kekuatan yang baru. Biarlah kita merindukan hadirat Tuhan, biarlah kita merindukan
keselawatan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kami sembah Tuhan Yesus. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ya Tuhan. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sembah Tuhan, kami tinggikan namamu, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan hadirat-Mu ya Bapa. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan namamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Hai sembah, kami tinggikan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sembah Tuhan selamanya. Tinggikan namamu selamanya. Kami sungguh rindu ada dalam hadirat-Mu selamanya. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami
Kami muliakan namamu, kami agungkan, kami tinggikan, kami sembah Tuhan. Kami sungguh sembah Kau Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah kasih, berkat pemeliharaan-Mu ya Bapa pada pagi hari ini. Kami mengucapkan syukur, dan biarlah Tuhan kerinduan kami hadirat-Mu, kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Itulah kerinduan terbesar kami Tuhan. Dan kami sungguh rindu pagi ini juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu bagi kami, sehingga kami boleh sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-4. Kita akan membaca Kejadian 4 ayat yang ke-6 dan 7. Kejadian 4 ayat yang ke-6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, ini merupakan bahagian dari kisah atau cerita di mana Kain dan Habel, anak-anak Adam, memberikan persembahan kepada Allah. Dan dalam kisah ini dikatakan betapa Allah berkenan akan persembahan Habil, sementara Allah tidak berkenan akan apa yang Kain lakukan. Saudara, dan yang kita baca pagi ini adalah bagaimana reaksi daripada Kain ketika melihat fakta atau kebenaran itu. Dia melihat kenapa Tuhan berkenan kepada adiknya sementara kepada dia tidak. Dan saudara, dengan jelas di sini betapa Kain memiliki atau kemarahan yang luar biasa. Maka Tuhan bertanya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ada ketidaksenangan, ada kebencian, ada keirian, keiri hatian yang dialami oleh Kain. Dan saudara, ayat yang ke-7, ketika Tuhan telah menyampaikan di dalam ayat 6 tadi, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat itu dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, ini satu hal yang sangat menarik. Betapa kepada kita dinyatakan proses bagaimana kita itu menghadapi godaan, menghadapi tantangan, menghadapi godaan. Sudah, ketika godaan masuk ke dalam hati dan pikiran kita, kita harus menghadapi dan menguasainya. Ketika godaan itu masuk ke dalam hati dan pikiran kita, kita harus menghadapi. Dan tidak cukup itu, kita harus menguasainya. Sudah, waktu ketika godaan awal, itu tanggapan kita itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika godaan itu datang dan kita tidak menguasainya, maka godaan itu akan menuntun kita untuk kita berbuat dosa. Maka ungkapan tadi sangat menarik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu.
ia sangat menggoda engkau. Tapi bagian terakhir kan dikatakan, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Karena kalau tidak maka godaan itu akan menuntun kita kepada dosa. Sehingga saudara, waktu awal dan tanggapan kita terhadap dosa itu merupakan pilihan yang sangat menentukan. Dan kondisi itu betul-betul sangat kritis. Karena ketika engkau salah dalam mengambil keputusan, salah dalam memberikan respon, maka engkau dikuasai godaan itu. Sehingga engkau melakukan atau berbuat dosa. Saudara, ini satu gambaran yang diberikan kepada kita melalui kisah Kain dan Habel ini. Ketika Tuhan memperingatkan bahwa dosa menunggu di depan pintu Kain, ya, semestinya Kain menyadari dosa atau godaan di depan pintu itu, sedang menunggu, sedang mencari kesempatan untuk dia bisa masuk. Maka respon kita, keputusan kita itu sangat penting. Jangan menganggap enteng godaan yang sudah ada, yang mengintai, yang mengintip di depan pintu. Jangan menganggap remeh. Jadi jangan menganggap enteng. Jangan meremehkan godaan yang sedang ada di depan pintu. Dan jangan pernah menganggap remeh ya, jika ada itu. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa menguasainya, maka sekali lagi dosa itu atau godaan itu akan menuntun kita kepada perbuatan dosa. Saudara, godaan datang pada waktu yang tidak terduga. Kain dan Habel ini sama-sama mau memberikan persembahan. Mana pernah berpikir ada godaan kan? Tapi godaan tiba-tiba datang. Disinilah saudaraku, bagaimana kita harus terus waspada dan peka terhadap setiap godaan. Pikiran berdosa dapat terlintas dalam pikiran kita, bukan? Kapan? Kapan pikiran berdosa itu dapat terlintas dalam pikiran kita? Gak tahu kan? Tiba-tiba saja lewat pikiran itu. Kadang perasaan egois, kesombongan, perasaan cemburu, perasaan iri, tiba-tiba muncul dalam pikiran kita, bukan? Ingat, godaan itu sedang mengintai di depan pintu. Ketika kita tidak hati-hati, tidak waspada, godaan itu akan menuntun kita kepada perbuatan dosa. Sudah pada saat kita disadarkan bahwa ada godaan, ada pikiran jahat kita, ada rasa cemburu kita, ada rasa iri kita, ada apa istilahnya itu, rasa mengeluh komplain kita, atau pikiran-pikiran yang lain. Harus dengan cepat engkau dan saya memutuskan untuk engkau boleh menghadapi dan menguasainya. Kita harus menguasai dosa yang mengintip di depan pintu itu. Di depan pintu hidup kita. Karena ketika tidak, maka godaan itu akan membawa kita kepada dosa yang menghancurkan. Dosa yang membawa maut. Dosa
yang sungguh-sungguh berat ketika kita tidak sungguh-sungguh di dalam menghadapinya, sehingga kita tidak bisa menguasainya. Maka saudara, ketika ada godaan itu kapanpun, dimanapun, pada waktu apapun, saudara dan saya harus menguasai dosa di pintu hati kita sebelum dosa itu membawa konsekuensi kehancuran. Dan dalam kisah Kain dan Habil, kita melihat bagaimana Kain tidak menghiraukan Allah. Kain tidak menguasai godaan itu. Kain tidak mengendalikan godaan itu. Tetapi justru godaan itu yang mengendalikan Kain. Akhirnya, apa yang terjadi? Dia berbuat dosa yang sangat-sangat fatal dalam hidupnya. Membunuh adiknya. Saudara, kiranya pembelajaran ini boleh kita pahami bersama-sama. Betapa ketika godaan itu datang, perhatikan dengan baik, hadapi dan kuasai. Sehingga saya dan saudara tidak dituntun, tidak dipimpin ke dalam dosa. Tuhan, jadikan hati kami bersih. Jadikan hati kami tahir. Buang segala pikiran-pikiran kami yang jahat, yang kotor. Oh, sembah Tuhan. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu dariku. Bangkitlah lagi bahagia keselamatanku, dan berbaruilah batinku. Biarkan ini menjadi doa kita. Oh, sembah Tuhan, pimpin kami. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku, dan perbaruilah batinku, dan perbaruilah batinku. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami betapa ketika dosa atau godaan mengintai di depan pintu hati kami, depan pintu pikiran kami harus waspada. Kami harus betul-betul Tuhan menghadapi dan menguasainya. Sehingga kami tidak dipimpin ke dalam dosa, tapi kami boleh sungguh hidup dalam kemenangan. Tuhan, biarlah pembelajaran peristiwa kehidupan yang dialami oleh Kain, kami boleh sungguh belajar sehingga kami boleh bisa menang
dalam menghadapi berbagai godaan itu. Tuhan pimpin kami. Jangan biarkan kami menganggap remeh setiap tantangan, setiap godaan yang ada, yang mengintai di depan pintu hati, depan pintu pikiran kami. Sehingga kami terus waspada dan kami menghadapi serta menguasainya. Bapa di surga, kami pagi ini datang kepadamu, Tuhan pimpinlah kami. Kami menyadari bahwa dalam pertumbuhan, dalam perjalanan rohani kami membutuhkan sebuah komunitas. Kami membutuhkan orang lain, partner yang boleh saling mengingatkan, saling menopang, saling menolong untuk kami bisa bertumbuh bersama-sama. Tuhan pimpin kami supaya kami boleh juga mengambil bahagian, bergabung dalam komunitas yang ada, dalam gereja lokal kami. Kami juga boleh bergabung dalam komunitas yang ada dalam komunitas kategorial kami. Apakah itu kaum pria, kaum wanita, atau juga kaum pemuda. Supaya kami boleh sungguh memiliki komunitas yang bisa saling menguatkan, saling menopang. Dan Tuhan, kami diingatkan ketika kami boleh lengah dalam menjaga, lengah dalam menghadapi berbagai macam godaan. Sehingga kami menjadi hamba-hambamu yang begitu tak pernah punya prinsip. Kami ikut arus kemanapun. Tuhan ajar kami untuk kami boleh melihat dan kami boleh peka terhadap ilah-ilah zaman ini, terhadap roh-roh zaman ini, terhadap godaan-godaan yang ada dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami terus memberkati buat setiap komunitas yang sudah ada. Supaya komunitas dalam gereja menjadi komunitas yang saling menguatkan, saling membangun, saling mengingatkan, saling Tuhan terus mengasah pikiran. Tuhan membuat kami semakin kuat dan bertumbuh terus di dalam Tuhan. Berkatilah ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan pagi hari ini. Supaya kami juga tidak menganggap remeh buat setiap cobaan-cobaan atau godaan yang ada. Karena kami tidak ada satupun orang yang imun terhadap godaan. Tapi biarlah kami terus waspada, cepat tanggap Tuhan dan menguasainya. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Ada teman-teman kami yang mengalami keterikatan dengan dosa-dosa tertentu yang sulit mengalami kelepasan. Kiranya mereka Tuhan boleh sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Mereka boleh sungguh mengalami Tuhan. Mereka boleh sungguh-sungguh membiarkan Tuhan berkuasa. Sehingga setiap godaan apapun boleh dipatahkannya. Bahwa setiap keterikatan apapun boleh dihancurkannya. Dan setiap kami boleh hidup di dalam kemerdekaan. Oleh karena Kristus yang telah memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa. Supaya mereka yang sedang dalam keadaan lemah fisik, yang sedang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dalam perawatan, dimanapun Tuhan Engkau juga yang memelihara, menjaga, supaya dia Tuhan saudara-saudara kami ini tetap setia kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap hal yang boleh Tuhan, boleh izinkan terjadi dalam hidup kami. Jangan biarkan itu menjadikan kami untuk jauh dari Engkau. Tapi biarlah terus semakin kami dekat dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong memimpin kami. Untuk kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Anak-anak kami dalam pendidikannya. Kami semua dalam dunia kerja kami. Dia Tuhan yang begitu banyak tantangan godaan. Biarkan kami boleh peka. Kami boleh terus hidup takut akan Tuhan. Dimanapun, apapun tugas yang Tuhan percayakan. Dan biarlah Tuhan yang terus dinyatakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh memohon kepadamu. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat berkarya, selamat untuk boleh sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ingatlah, tetaplah waspada karena godaan sedang mengintai
di depan pintu. Sehingga kita harus tetap waspada dan menghadapi serta menguasai godaan itu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kuasa, kekuatan untuk kita boleh sungguh hidup senantiasa berkenan kepadanya. Selamat berkarya sekali lagi. Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.